Ya emang dia ghosting, dia menghilang. Abis itu dia ngehantuin lo terus. Karena pasti lo mikir-mikir, ini orang kemana ya, kok kagak ada terus ya. Di saat gue berproses PDKT itu, gue memilih untuk sebelum makin jauh, Lo pergi. gue udahin deh. Lo ditinggal pas lagi sayang-sayangnya tuh kayak ketika lo mendatangin orang, lo memulai dengan kata hai kan. Tapi ketika lo menyudahin itu, lo say goodbye. Jahat gak sih? Hai, balik lagi di Ceria. Ceritain aja dulu. Des. Bang. Gue kepikiran pengen spending time buat ini nih, buat di rumah nih. Oh lagi masih WFA ya lo ya? Lagi pengen di rumah, kalau weekend juga, kalau WFA juga, gue pengen nonton. Apa tuh? Kira-kira ada rekomendasi film yang bisa gue tonton tuh apa gitu? Film sih banyak ya, maksudnya lo lagi pengen yang genre apa? Kan banyak tuh, ada yang romance, gue sebenarnya horor. Iya, gitu. Gue sebenarnya tuh paling jarang nonton yang serem-serem. Oh, serem-serem ya? Karena itu gue nggak suka juga sih, maksudnya kurang suka. Tapi gue lagi pengen nyoba karena kayak film-film yang lain tuh gue udah sering nonton gitu. Maksudnya film lain tuh udah gue nontonin, kayaknya yang belum gue coba gue pengen coba nih. Oh, pengen memacu adrenalin ya? Yang horor-horor gitu. Tapi horornya yang horor apa nih? Kan horor kan juga banyak nih, maksudnya kayak horor yang agak-agak yang ada thrillernya atau yang misalnya bener-bener full setan-setannya gitu. Lo lebih yang horor yang gimana nih? Yang serem, yang bikin ada yang jump scare gitu ya. Oh iya, jump scare juga. Kan ada yang kayak orang titelnya horor tapi isinya sebenarnya banyak jump scare, sebenarnya bukan yang setan-setannya gitu. Setannya malah nggak ada, bisa serem jadi. Juga enggak ya? Ada sih film kayak gitu. Nah, lo lebih yang mau jump scare-nya? Atau yang kalau gue lebih seneng yang visualisasinya serem gitu. Jadi kayak kalau ada penampakan setannya tuh dandannya tuh yang harus yang serem banget gitu. Oh, berarti ada setan deh. Jangan yang kayak cuman merah gitu doang gitu. Itu kayak Insidious, tau nggak tahu? Iya, kalau Insidious gue pernah nonton. Insidious kan cuman sama teman-teman gue waktu itu. Iya benar-benar polosan doang. Apa ya kalau sekarang tuh film horor sebenarnya Insidious itu bisa, Conjuring itu tuh serem tuh. Kalau nggak salah yang Conjuring itu ceritanya memang dia tuh dari real life. Ya? Iya, benar. Terus kalau ngomongin film horor, Indonesia tuh rajanya banget gak sih? Nah, beda tapi menurut gue beda. Horornya Indo itu horornya. Tapi menurut gue kalau dulu tuh kan horornya Indo tuh kayak agak tahu ya, sorry itu saya menurut gue kayak agak jijik gitu loh. Gue takut sama setan-setannya sebenarnya, kayak setan kunti segala macam. Tapi semakin sekarang makin bagus sebenarnya menurut gue. Lebih bagus. Nah, kemarin itu tuh ada satu film. Nah, itu kemarin gue baru lihat dari scroll Instagram gitu sih, satu film apa sih, Iblis Dalam Kandungan kalau nggak salah. Itu tuh film baru ya. Tapi pas gue tonton tuh ada yang ini tahu, ada yang kayak kerasukan gitu. Waktu lu nonton gitu di bioskop? Bukan, jadi gue tuh ngeliatnya di Instagram gitu, yang pas di Instagram. Apa di filmnya ada kerasukannya? Enggak, jadi dia ada orang, gue lihat ada orang tuh pas nonton di bioskop dia kerasukan. Pas nonton film sih Iblis beritanya gitu. Dalam Kandungan, iya. Terus kayak dia teriak-teriak gitu, lo bayangin jadi temannya di sebelahnya tuh kayak dia teriak-teriak, anjir. Serem gak sih tuh kayak makin horor ya nonton di bioskopnya. Iya, makin horor menurut gue kayak setan-setan kayak gitu sih. Kalau menurut tuh film yang itu apa salah satunya? Film apa nih? Horor yang menurut lo. Kan tadi lo nanya ke gue nih. Tapi lo ada gak sih masukan juga horor menurut lo? Dan horor juga kan nggak cuma setan-setanan doang gitu ya. Sebenarnya. Pokoknya horor tuh artinya apa sih sebenarnya sih? Horor tuh kan serem ya. Iya, serem. Jadi film yang menyeramkan itu bisa jadi film horor ya, apapun itu ya. Ya, sebenarnya mungkin horor tadi yang kita bilang itu kan sebenarnya serem ya. Tapi menurut gue kalau misal lo belum ada gambar yang pengen horor apa ya. Tapi menurut gue sih kalau misal lo pengen sesuatu yang menegangkan, menyeramkan tuh bukan hanya film horor. Sebenarnya ada hal lain yang buat lo tuh kayak ada hal lain lah yang lebih serem daripada setan-setan gue. Pokoknya intinya bikin kita tuh serem gitu ya. Iya. Nonton itu tuh serem. Jangankan menonton, lo merasakannya juga serem. Bukan berarti kita lihat setan doang ya serem ya. Bisa kejadian yang lain, film-film yang lain gitu. Lo tau nggak apa? Apa tuh? Ghosting. Wih, film ghosting nih jadinya nih. Beda. Kayak lo ditinggal pas lagi sayang-sayangnya tuh kayak menurut gue tuh hal yang paling serem di hidup lo. Jadi asal kata ghosting itu sebenarnya itu kan dari ghost and melakukan gitu, verb ghosting. Jadi menghantui. Loh, berarti menghantui dong.
Lebih ke kan hantu tuh datang tadi jemput pulang tadi antar kan istilahnya. Berarti ini lebih ke hantu yang hilangnya ya, bukan menghantui yang bukan. Gentayangin gitu ya. Tapi lo pasti bakal dihantui. Lo kan dihantui sama dia terus datang terus tiba-tiba. Oh iya, bisa jadi dua arti juga ya. Iya, jadi dua-duanya. Orangnya hilang tapi hantunya ada gitu ya. Iya. Bisa nggak sih? Iya. Bisa. Jadi yang tadi lo benar bilang kayak ghosting itu kan menghantui. Ya emang dia ghosting, dia menghilang. Abis itu dia ngehantuin lo terus karena pasti lo mikir-mikir, ini orang kemana ya, kok kagak ada terus ya, ini orang gitu. Itu dia menurut gue sih part yang daripada lo nonton hantu-hantu, coba lo tanya teman-teman lo ya yang di ghostingin kayak itu efeknya lebih serem menurut gue. Kalau itu denger ceritanya langsung juga serem juga tuh ya. Gila, kayak apa ternyata lo punya pengalaman nih tentang ghosting dan dighostingin. Ghosting dan mengghosting. Anjay. Kayaknya Bang pernah nih kayaknya. Apa nih Bang? Ghosting mengghosting, gue nggak ngerti ini masuk ghosting mengghosting apa enggak juga ya, gue nggak ngerti maksudnya, gue nggak ngerti ini masuknya ke situ apa enggak, tapi gue sih terkadang bisa dikatain ghosting sama temen gue, misalnya gue cerita nih, gue lagi deketin cewek nih, gitu-gitu, terus gue cerita kan ke temen gue dong, soalnya biar temen gue tahu nih, gue lagi ada proses nih ke seseorang nih, ya kan, tiba satu waktu intinya ada sesuatu yang bikin gue nggak srek kalau orang bilang banyak bikin ilfil, ibaratnya contohnya ya kan, kayak gitu. Makanya lo some kind like that lah ya, berarti di satu titik di saat gue berproses PDKT itu, gue memilih untuk sebelum makin jauh, lo pergi. Gue udahin deh, tapi lo karena gue menilai ini anak nggak bisa dikasih tahu. Oke. Gitu. Tapi maksudnya intinya lo berarti kayak apa sih yang dari cerita lo kayak lo pernah melakukannya tapi lo mengghostingin anak orang gitu. Tapi lo karena ilfil. Iya, intinya ada satu alasan lah. Intinya ada satu alasan yang bikin gua harus menyudahi tanpa sanggup untuk bilang. Entah guanya nggak sanggup bilang, entah gua ngerti nih anak nggak sanggup dibilangin gitu. Jadi makanya gue lebih milih untuk stop aja, udah stop gitu. Toh juga kita belum apa-apa gitu. Tapi jadi bener-bener hilang. Maksud gue kayak nggak ada. Ada yang pernah hilang banget, langsung hilang. Mau dicariin juga gue bodo amat gitu. Tapi lo pernah sampai kayak lo ngeblok orangnya? Maksudnya kan salah satu part of lo menghilang. Ngeblok pernah juga. Wow. Padahal lo sampai seniat itu ngeblok. Iya. Menghilang. Kalau orangnya bandel gitu. Bandel tuh gimana? Maksudnya karena bandel dia nyari lo terus? Iya, udah nggak dibalas masih nyariin. Kenapa lo nggak bilang? Kalau menurut gue tanpa penjelasan tuh lebih sakit dijelasin sih kalau buat gue. Oke. Iya kalau buat gue ya, menurut gue. Kalau gue sih kayak nggak tahu sih gue pernah ngeghosting apa dighosting. Kalau dighostingin kayaknya pernah nggak ya? Nggak sampai yang kayak bener-bener ngilang sih. Kayak bener-bener. Tapi at the end of the day ya tahu, maksudnya kayak ya emang cuman kita memang teman doang. Gitu. Tapi kalau misal gue ngeghostingin, gue nggak tahu ya maksudnya kalau menurut gue sih gue nggak pernah. Tapi gue nggak tahu kalau misalnya orang itu pernah ngerasa gue lu dianggap ngeghosting apa enggak juga kan kita nggak tahu ya. Gue tuh nggak tahu karena menurut gue ngerasanya enggak. Oke. Cuman nggak tahu. Nah makanya itu menurut lo kenapa sih Bang orang itu ngeghosting? Karena menurut gue kalau gue kan soalnya gue ngerasa gue nggak pernah ngeghostingin orang kan sebenarnya menurut gue. Nah makanya gue pengen nanya nih alasan orang ngeghostingin itu kenapa gitu. Tadi kan menurut lo kan salah satunya ada faktor lo ilfeel sama dia. Terus ada lagi nggak sih? Maksudnya alasan lo? Nah biasanya nih kalau gue gali lebih dalam, alasan gue tuh biasanya suka nggak cocok sama orang tuh karena komunikasi des. Biasanya gitu. Nah kalau gue rasa nih anak komunikasinya kurang, berarti untuk komunikasi lebih lanjut sebenarnya susah. Nah, maka itu kan gue mengambil sikap untuk mundur. Iya, gue mengambil sikap untuk mundur, untuk stop komunikasi karena komunikasinya dia tuh beda gitu. Jadi ya udah itu cara gue untuk tidak menyampaikan sesuatu itu ke dia. Akhirnya dibilang ghosting. Karena komunikasinya yang gue nggak lancar sama dia. Entah dia nggak lancar sama gue, entah gue ke dia gitu. Intinya kan antara dua itu komunikasinya tidak berjalan. Akhirnya ya udah sekalian aja stop komunikasinya, maksudnya cara komunikasinya itu loh. Jadi lo ngerasa gak nyambung gitu sama dia pas iya, chatting atau pas ketemu tuh lo
lo nggak nyambung gitu. Bener. Berarti ada ilfeel, lo satu ilfeel sama. Biasanya ilfeel dia gara-gara apa? Gara-gara komunikasi juga atau dia nge-treat lo juga? Nomor satunya gue karena komunikasi sih. Oh berarti lo bener-bener komunikasi ya? Dari ilfeel, situ. Komunikasi. Itu kalau alasan gue pribadi ya kan? Nggak ghosting. Tapi kalau yang lain ya pasti sama-sama aja sih. Entah nggak cocok ya kan, nggak nyambung. Entah mungkin dia ada 3 pilihan, 2 pilihan, 3 pilihan ya kan? Oh, dia punya cabang ya? Nah, terus satunya menjanjikan gitu kan. Terus akhirnya dia memilih yang satunya itu yang lebih menjanjikan. Terus yang satunya dihilangkan tanpa jejak gitu kan bisa juga. Berarti menurut lo ada mungkin faktornya banyak gitu ya? Ada juga pasti. Terus apa komunikasi, terus yang terakhir tadi apa? Pilihan lain ya kan? Jahat nggak sih? Wow. Menurut gue sih jahat deh. Maksudnya kayak lo meninggalkan, hilang aja gitu, puff gitu, tapi lo nggak jelasin gitu. Tapi perlu penjelasan nggak sih? Kan hubungannya aja belum jelas. Maksud gue gini, kan lo ya gak usah juga, maksudnya gak usah berhubungan kayak as a relationship lah misalnya. Tapi kan lo berteman, at least berteman ya. Tapi kan lo misalnya cukup intens kan tuh, misalnya nama dia. Lo cukup intens, tiba-tiba lo ngilang. Gitu. Dimana siapa tahu tuh orang tuh punya rasa sama lo. Anjir, maksudnya lo bayangin gak sih dia udah mulai nyaman sama lo, tiba-tiba lo menghilang. Dikarenakan mungkin gara-gara salah faktornya lo bilang lo punya pilihan kedua, ketiga gitu loh. Kayak lo bayangin dia kayak nggak akan, maksudnya kayak ya udah nyaman terus lo tinggal gitu. Kalau menormalisasikannya ya, kalau mau menormalisasikannya gitu, maksudnya satu komitmen pun belum ada gitu. Belum ada kejelasan. Jadi belum ada kejelasan ya. Mau dijelasin apa lagi? Karena memang kita sekedar deket gitu. Jadi untuk lebih lanjutnya terserah sebenarnya kayak. Tapi ya itu kan kayak masih kentang gimana, terus ya udah dimentahin sekalian gitu, nggak usah dimatengin. Sebelum mateng gitu, diangkat sekalian langsung gitu. Tapi menurut gue sih sebelum lo gini, ketika lo nggak tahu ya menurut gue ya, ketika lo mendatangin orang lo memulai dengan kata hi kan. At least ketika lo menyudahin gitu, lo say goodbye, at least lo jelasin atau misalnya lo cuma nganggep kayak teman kan, itu lo jelasin gitu. Kayaknya gue kalau misalnya lo punya ya gitu lah, jelasin gitu. Gue kayak lo misalnya ya gue nggak punya rasa sama lo. Ya tadi kan pembahasannya jahat atau enggak. Sebenarnya lebih jahat daripada kalau misalnya nih, kalau penjelasannya itu menyakitin hati lo, ibaratnya nyakitin hati gue. Kamu kenapa hilang? Kamu gini. Terus gue lebih sakit ngerasainnya gitu daripada otak gue sendiri yang overthinking. Kita overthinking pasti kan kalau di ghosting kan. Lebih jahat mana? Penjelasan orang lain apa pikiran kita sendiri sih? Ya itu juga kadang-kadang ada yang dilematis sih kalau jawab itu sih. Tapi kenyataan itu pasti pahit menurut gue. Karena tetap ujungnya intinya apa? Gak jadi kan? Iya. Mau di ghosting atau dijelasin? Iya. Iya kan? Tapi ujungnya nggak jadi kan? Iya, tapi masalahnya hati nggak sih? Hati dan ini gitu. Kalau nggak tahu kayak apa? Nggak tahu sih menurut gue. Karena teman-teman gue tuh pernah sering di ghostingin gitu loh. Maksudnya dia ngerasa dia tuh sebagai korban ghosting dan efeknya itu tuh menurut gue kayak dia sampai nangisan. Lu bayangin dia nangisan. Coba lu bayangin lagi juga. Coba lu bayangin juga. Kalau dia dijelasin gimana? Dia tenang nggak? At least dia tahu, gue tuh nggak bisa sama nih orang nih gitu. Emang cuman diomongan doang. Maksudnya sekarang gini, emang cuman kayak at least setidaknya punya. Jadi cuman sekedar setidaknya. Padahal kalau lu dihadapin hal yang lu harapin itu, belum tentu juga lu akan sama, nggak nangis ya kan? Belum tentu juga. Mungkin ada part yang dimana kayak lebih baik nggak tahu gitu ya. Lebih baik lo nggak tahu alasannya. Ya, terkadang juga itu a better place, a better. Benar. Ya bisa sih, benar sih tentang si orang itu ya. Maksudnya lebih baik lo nggak tahu. Itu kan menurut sudut pandang lo berarti kayak ya udah, kayak lo lebih baik nggak tahu deh alasanku daripada lo sakit hati. Nah kalau misalnya gue menurut gue sih kayak ya udah mending lo kasih tahu aja walaupun itu sakit gitu. Tapi at least lo kasih tahu jadi orang tahu. Nah menurut teman-teman semua gimana? Kalau menurut teman-teman jahat gak sih ghosting itu? Pasti memang ada fasenya sih intinya sih. Boleh. Bukan menghalalkan tapi ya lo akan belajar dari pengalaman lo sendiri deh, ya kan? Iya benar. Jadi buat teman-teman, menurut teman-teman tuh kayak jahat gak sih ghosting itu?
kalau tadi kita kan sebenarnya menurut kita berdua ya jahat nggak sih? Yeah. Jahat. Cuman kan alasannya kalau dari Bambaya kan jahat-jahat nggak jahat lah. Banyakan jahatnya berarti jahat-jahat nggak jahat. Ya. Oke. Balik lagi di pertama tadi. Gue nanya nih rekomendasi film gue nih. Oh. Berarti kita udah bisa masuk ke film serem intinya. Oke, film serem. Tapi karena lo ngomongin yang tadi ghosting kan maksudnya kayak ya nggak semua hantu ya. Iya, benar. Yang horor kan, padahal yang lebih serem tadi ghosting. Nah, mungkin gue nggak bisa ngasih rekomendasinya gini nih karena tadi udah nguliknya itu mungkin salah satu menurut gue. Kalau yang terkait itu ada salah satu film Indonesia nih. Itu tuh beberapa tahun lalu, tapi juga baru tahun lalu tuh ada muncul lagi yang series keduanya. Namanya Love for Sale. Love for Sale. Jadi itu udah ada 2. Cinta untuk dijual. Oh iya, oke. Love for Sale. Jadi sebenarnya itu intinya kalau misalnya si Love for Sale itu kan si nah pemain itu yang pertama itu si Mas Gading. Yang kedua itu si siapa sih namanya? Adipati. Oke. Nah, yang pertama sebenarnya 1 2 tuh alurnya sama. Intinya si orang itu, si cowoknya itu tuh intinya jangan spoiler, Des. Jangan spoiler. Gimana ya? Kan mau jelasin yang ini berarti apa tuh? Ghostingnya nih. Gitu. Oh, sistem ghostingnya gimana dia? Pokoknya intinya si cowok itu tuh tapi nggak apa sih kalau film lama nggak apa-apa di spoiler. Kan ada hukumnya kok. 5 bulan, maksudnya 5 bulan setelah tayang tuh boleh. Iya, berarti kan udah bertahun-tahun nggak apa-apa berarti. Jadi pokoknya intinya si cowok ini tuh kan dalam waktu pacar lah intinya. Terus kayak ada satu part dia tuh pengen ke nikahan temennya. Tiba-tiba dia nemu selebaran kayak gitu lah, ada namanya Love Ink. Oke. Kayak aplikasi gitu. Aplikasi. Kayak aplikasi lo mungkin. Dating apps gitu apa? Bukan dating beda, apps. beda. Nah, ini lebih ke kayak penyedia jasa gitu ya. Oh iya. Benar lebih ke jasa. Jadi lo itu kayak boleh nyewa cewek, tapi kriterianya lo bisa kasih tahu lo pengen apa sesuai keinginan lo. So, lo pengen yang tinggi, yang cakep, yang berarti by order ya. By order, iya benar. Nah, itu tuh karena ada durasi waktunya tuh. Nah, di sini tuh menurut gue kenapa filmnya masuk ke kriteria itu film ghosting. Kan ini mereka ada ini kan, ada ikatan kan. Kayak cuman lo tuh dibayar ikatan kontrak ya kan? Iya, kontrak. Misalnya lo tuh dibayar cuma 3 bulan. Nah, ternyata selama 3 bulan ini tuh si cowok ini tuh timbullah perasaan. Padahal harusnya dia udah tahu kalau si ini tuh kan lo beli, maksudnya kayak lo menggunakan jasa, nggak mungkin lebih dari itu. Nah, si cewek itu ya mungkin, nah itu dia gue bilang, mungkin si cewek itu nggak ngerasa ada gimana, dia udah habis kontrak dia pergi. Jadi sepihak doang lah ya. Sepihak doang. Terkadang ghosting itu emang ada yang sepihak doang gitu. Iya. Wow. Nah, itu dia salah satu contoh film tentang ghosting menurut gue yang Love for Sale. Kalau di sih 1 2 sama. Kalau lo ada nggak sih satu film? Berarti kalau ngomongin ghosting tentang jadi horor, gue punya rekomendasi film 500 Days of Summer. Wow. Kalau tadi film Indo, kalau ini dari barat ya? Dari barat. Oke. Gimana tuh filmnya? Itu dia tuh yang ceweknya tuh penyanyi Si and Him itu loh. Gue lupa namanya. Si and Him, ada band Si and Him. Itu vokalisnya tuh cewek tuh. Zoe siapa gitu gue lupa. Itu ceritanya si Zoe itu jadi as a Summer gitu. Jadi namanya cewek ini Summer namanya. Oke, Summer. Jadi lucu ya, 500 Days of Summer. Jadi Summernya itu berkepanjangan ya nggak sih? Lebih dari setahun ya kan? 365 hari. Iya. Jadi ceritanya itu tentang memang cowok dan cewek yang HTS-an intinya. HTS-an, hubungan tanpa status. Dia balik lagi. Terkadang kan ada sepihak yang pakai perasaan ya kan? Iya. Kalau tadi kan ceritanya tentang ikatan kontrak ya kan? Kalau ini ikatan dinas. Gentleman agreement kali ya kan? Mungkin yang kayak lebih ke omongan doang ya gua mau lo ada ya kan kayak gitu. Ya in the end nonton deh. So gue pikir gimana? Pokoknya intinya namanya Summer dan dia itu gadis cantik yang deket sama cowoknya juga stres selama 500 hari itu loh. Makanya 500 hari of Summer karena dia di ghosting sama Summer. Oh, dia di ghosting sama si Summer ini. Iya. Karena Summer juga pergi gitu. Gitu. Oh, oke. Jadi buat teman-teman mungkin yang kayak lagi pengen nonton cerita-cerita tentang si perghostingan tuh saran dari kita ada 2 tuh, yang kalau film Indo tuh Love for Sale, dari barat tuh ada 500 Days of Summer. Nah gitu teman-teman buat semuanya. Tadi kita udah kasih rekomendasi film. Oke. Mungkin karena kita bahas tentang ghosting. Kayak better kita mau kasih 1 buah persembahan. Karya. Oh bukan, karya orang. Karya orang kita bawakan kembali. Iya, karena kebetulan si orang ini tuh lagi ngerilis album baru. Album barunya itu melonjak banget parah. Apa sih itu nama album barunya tuh apa sih?
Yang baru? Heeh. Human. Wow. Jadi si Tulus udah tahu berarti. Kita pasti tahu ya. Jadi yang mau kita nyanyikan itu salah satu lagu dari Tulus, dari Bang Tulus. Ternyata Bang Tulus ini juga ada satu lagu mengenai si ghosting nih. Masuk ya, lirik-liriknya tuh masuk ke arah ghosting ya. Yes, betul. Lagu apa, Bang? Apa sih? Langit abu-abu. Mungkin buat teman-teman semua yang mungkin lagi ngerasa di ghosting, mungkin mau galau-galau bareng. Yang ngerasa langitnya lagi abu-abu. Wih. Lagi hujan kayaknya. Biasa langit birunya abu-abu. Iya, kan lagi sendu berarti ya. Gloomy di ghosting orang. Mungkin bisa aja langsung kita kasih teman-teman satu buah lagu dari Tulus. Langit abu-abu, selamat menikmati. Bye-bye.